Halo, kembali lagi di TS Movie. Kali ini akan membahas film Reborn 2016 yang menceritakan mantan pembunuh menjadi penjaga di sebuah toko. Gimana ceritanya? Langsung saja ke filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan adegan beberapa pasukan elit sedang melakukan misi penyelamatan. に仕掛けろ。了解。 Di mana pasukan elit tersebut ditugaskan untuk menangkap pembunuh bayaran yang disebut The Goose, namun tiba-tiba ada sesosok misterius yang diam-diam menghabisi pasukan elit satu persatu. 応答しろ。 Scene kemudian berpindah dengan seorang gadis kecil bernama Sachi, yang sedang berjalan sendirian. Di tengah perjalanan dia menemukan seekor kucing yang sudah tewas karena ditabrak oleh mobil. Dan Sachi pun kasihan dengan kucing tersebut, dan membawanya ke pantai untuk dikuburkan. Setelah itu pun Sachi pergi ke minimarket untuk menemui pamannya yang bernama Toshiro. Sachi sendiri sudah tidak mempunyai orang tua, jadi selama ini Toshiro lah yang merawatnya. Setiap malamnya mereka pergi ke warung Pak Mori untuk makan dan Sachi pun senang. Di tengah malam tiba-tiba Toshiro mengenang masa lalunya, yaitu saat ia menjadi salah satu anggota dari The Ghost. Dulunya Toshiro merupakan salah satu pasukan anggota khusus, yang dikenal dengan kehebatannya dalam berperang. Untuk menenangkannya ia meminum obat antidepresi. Lalu kemudian ia pergi ke toko yang tempat ia bekerja, namun di sana Toshiro masih tetap terbayang dengan masa lalunya dan membuat salah satu pelanggan toko terkejut dengan tingkahnya. Toshiro kemudian mencoba konsultasi kepada psikiater atas keluhan yang ia rasakan akhir-akhir ini, kemudian ia bercerita bahwa dia bermimpi menghabisi banyak orang namun di saat terbangun dia masih mencium bau darahnya. Di suatu hari Toshiro sedang bekerja tiba-tiba ada pelanggan datang yang dan langsung menodongkan pisau, dan minta sejumlah uang kepada mereka lalu ia menggantinya uang yang ada di dompetnya. Scene berpindah Toshiro dan Sachi sedang mengunjungi temannya yang sedang sakit yang bernama Ken, yang sedang berada di rumah sakit. Ken merupakan sahabat dari Toshiro, ia terluka akibat menolong Toshiro, saat mereka masih menjadi khusus atau anggota The Ghost. Saat perjalanan pulang dari rumah sakit Toshiro merasa bahwa ada seorang yang sedang mengikutinya, merasa jika situasinya dalam bahaya maka Toshiro menyuruh Sachi untuk pulang terlebih dahulu. Dan benar saja saat ia mencari orang yang mengikutinya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang akan menyerang Toshiro dari belakang namun untung saja. Tidak sampai di situ namun ada seseorang menembaknya namun lagi-lagi Toshiro dengan mudah menghabisi orang tersebut. Selanjutnya diperlihatkan dengan dua orang yang bernama Phantom dan bocil tentara yang sedang menyusun rencana untuk menangkap Toshiro. Phantom merupakan seorang jenderal sekaligus mantan bos dari Toshiro, ternyata dulunya merupakan pasukan paling kuat yang berada dalam kepimpinan Phantom, sedangkan bocil adalah anak buah dari Phantom. Kembali ke Toshiro, kali ini dia dihadang beberapa orang. Namun Toshiro mampu menghabisi itu semua. Setelah sampai di toko, ada 3 orang yang berpura-pura menjadi petugas kesehatan. Mereka mendatangi Toshiro untuk menghabisinya namun tidak ada seorang pun yang berhasil menghabisi Toshiro. Saat ingin makan dengan sumpit yang ia gunakan untuk menghabisi, datanglah 2 orang bernama Orson dan Hikaru. Di sini datang bukan untuk menghabisinya, melainkan menawarkan bantuan pada Toshiro. Ternyata mereka diminta oleh Ken untuk menjaga Toshiro dan melawan petarung yang mengincarnya. Setelah Toshiro pergi untuk menelpon Sachi, tiba-tiba seorang perempuan datang menghampirinya dan langsung menyerang Toshiro.
Namun sayangnya perempuan itu pun tewas di tangan Toshiro. Kemudian dia melanjutkan pembicaraannya dengan Sachi. Ia menyuruh Sachi agar tetap bersama Mori, karena dia tidak bisa pulang untuk sementara waktu. Sementara itu Orson dan Hikaru sedang menyiapkan senjata untuk Toshiro, sambil membicarakan tentang Toshiro saat masih menjadi pasukan khusus Phantom. Brainwashing experiment. Di tempat lain Phantom dan bocil tentara yang sedang memikirkan cara untuk menangkap Toshiro, lalu mereka mendapat pesan dari seseorang yang bernama Abyss Worker, yang mengatakan bahwa Toshiro merupakan incarannya dan mereka tidak boleh mengganggunya. Abyss Worker salah satu sahabat Toshiro yang mempunyai kehebatan yang setara dengan Toshiro. Mereka berdua merupakan pasukan terkuat Phantom, tapi saat ini mereka sedang bermusuhan karena mereka memiliki bertujuan yang berbeda. Kembali ke Toshiro, Toshiro sedang mengunjungi Ken ke rumah sakit, namun di sana Toshiro akan pulang. Ken menawarkan diri bahwa dia akan ikut bertarung dengannya, namun dengan keadaan dia yang masih cedera. Toshiro pun menyuruhnya untuk tetap berada di rumah sakit. Kemudian Toshiro mendatangi Orson dan Hikaru untuk mengambil beberapa senjata yang ia perlukan. Di lain hari saat Sachi sedang di rumah, ia didatangi oleh bocil tentara dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Kemudian Mori memberitahu Toshiro bahwa Sachi telah hilang. Dia kehilangan Sachi, namun Toshiro dengan santainya menjawab jika saat ini Sachi tidak ada bersamanya. Orson dan Hikaru yang berada di sana menjadi bingung karena sama sekali tidak melihat Sachi. Keesokan harinya mereka bertiga menyusun rencana untuk menyerang markas Phantom yang terletak di tengah hutan. Orson dan Hikaru akan menyusup lewat samping, sedangkan Toshiro akan memancing anak buah dari Phantom yang sedang menjaga. Saat mendengar jumlah anak buah Phantom yang terdiri dari ratusan pasukan elit, Orson dan Hikaru pun kehilangan percaya diri. Namun sebagai pemimpin sejati, Toshiro langsung mengatakan bahwa adrenalin berlebihan akan membuatmu takut, jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu, karena seorang pejuang harus bisa mengatasi rasa takutnya. Akhirnya motivasi itu berhasil membuat mereka menjadi percaya diri. Mereka pun mulai beraksi dengan menghabisi anak buah Phantom satu persatu. Untuk memancing para pasukan Phantom, Toshiro menembakkan pistol ke arah atas, agar perhatian mereka tertuju kepadanya. Saat kemudian para pasukan Phantom datang, namun Toshiro berhasil mereka semua. Sementara itu Orson dan Hikaru dengan senjata mereka menembaki pasukan dari Phantom tersebut dengan secara brutal. Di tengah pertempuran terlihat Abyss Worker yang ikut campur menghabisi anak buah Phantom, akan tetapi tujuan aslinya adalah untuk menjaga Toshiro dan menghabisinya. Sementara itu Hikaru yang sudah terpencar dari Orson, dia bertemu dengan bocil tentara. Akhirnya mereka pun bertarung, meskipun bocil tentara hanya seorang anak kecil, namun kemampuannya lebih unggul dari Hikaru. Sampai akhirnya Hikaru dihabisi bocil tentara. Kembali ke Toshiro, kita diperlihatkan Toshiro yang masih saja melawan pasukan Phantom tanpa ada luka satupun di tubuhnya. Ia berhasil melawan pasukan Phantom dan juga berhasil menghindari tembakan itu. Selanjutnya giliran bocil tentara bukanlah lawan Toshiro. Akhirnya dia dengan sangat mudah menghabisi bocil tentara. Saat bocil tentara akan tewas, dia mencoba untuk meledakkan bom yang sudah terpasang di tubuhnya. Toshiro segera memutuskan kabel bom, sedangkan bocil tentara tidak bisa meledakkannya. Setelah itu Toshiro segera menemui Orson dan menyuruhnya untuk masuk duluan, sementara dia akan menghabisi pasukan Phantom yang masih ada di luar.
Setelah semuanya berhasil dikalahkan, Toshiro melihat seorang pasukan Phantom yang mengikutinya dari belakang, namun Toshiro tidak mau memperdulikannya, dengan pergi begitu saja. Ternyata itu Abyss Worker. Kemudian Toshiro masuk ke dalam markas Phantom bersama Orson. Mereka langsung membantai semua pasukan Phantom. Pada akhirnya Toshiro berhasil menemukan Sachi. Akan tetapi Toshiro akan kembali meninggalkannya karena dia harus mencari Phantom, dan menyelesaikan masalah ini Toshiro menyuruh Orson untuk melindungi Sachi dan membawanya ke markas. Kemudian Toshiro pun melanjutkan pertarungan dan lagi-lagi Toshiro mampu mengalahkan mereka tanpa harus terluka sedikit pun. Setelah pasukan Phantom mampu dikalahkan, akhirnya Toshiro berhadapan dengan Abyss Worker. Terlihat mereka berdua sedang beradu kecepatan dan sangat berhati-hati dalam melakukan penyerangan. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya Toshiro mampu mengalahkan Abyss dengan serangan memarikan. Untuk mengetahui kabar Sachi, akhirnya Toshiro pun menghubunginya dan menanyakan tentang keadaannya, namun belum selesai bicara tiba-tiba Phantom sudah berada di hadapan Toshiro dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah jebakan untuk membawa Toshiro datang ke markas dan berhadapan langsung dengannya. Toshiro pun bersiap-siap untuk melawan Phantom yang merasa tidak mampu melawan Toshiro untuk menggunakan kemampuan hipnotis. Untuk menghabisi Toshiro, saat Toshiro terdiam, Phantom pun mulai mendekatkan pisaunya ke Toshiro. Telah mengalahkan Phantom, Toshiro yang dalam kondisi terluka dan sekarang pun akhirnya terjatuh tak sadarkan diri. Di akhir film kini Sachi dan Orson berada di tepi pantai dan mengenang hari-hari saat bersama Toshiro yang selalu melindungi mereka. Meskipun sekarang tak sudah bersama Toshiro. Dan film pun tamat.